Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang asas pemungutan pajak di Indonesia, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, tarif pajak di Indonesia, dasar hukum perpajakan di Indonesia, dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Langsung aja kita mulai dengan judul kita ya teman-teman, hari ini sistem perpajakan Indonesia. Lalu next-nya adalah kita akan membahas terkait dengan definisi retribusi pajak dan sumbangan. Untuk pajak sendiri, unsur pajak itu terdiri dari merupakan yaitu iuran rakyat kepada negara. Lalu yang kedua itu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak merupakan iuran yang tanpa imbalan atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dan yang terakhir itu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan retribusi itu merupakan pembayaran yang mendapatkan imbalan prestasi yang langsung kepada pembayarnya, misalnya retribusi parkir. Dan yang terakhir adalah sumbangan. Sumbangan itu merupakan pembayaran yang sifatnya tertentu dan tidak ada paksaan. Sedangkan imbalan prestasi tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembayarnya. Nah, di sini ada kata-kata yang di-highlight ya teman-teman, yang membedakan definisi pajak, retribusi, dan sumbangan. Kalau untuk pajak sendiri itu merupakan iuran yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau dipaksa oleh negara dan tanpa imbalan. Jadi kita tidak mendapatkan secara langsung uang yang telah kita keluarkan ke negara, tapi kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau dirasakan secara langsung. Berbeda dengan retribusi, yang ketika kita melakukan pembayaran, kita merasakan respon atau feedback dari apa yang kita bayar itu secara langsung, yaitu merupakan retribusi parkir. Sedangkan kalau untuk sumbangan itu merupakan imbalan yang tidak dapat dirasakan secara langsung dan tidak dipaksa. Nah, next adalah asas pemungutan pajak di Indonesia. Asas pemungutan pajak di Indonesia ini ada 7. Yang pertama, asas finansial. Asas finansial itu merupakan pemungutan pajak yang disesuaikan dengan pendapatan, omset, ataupun penghasilan dari wajib pajak. Jadi pemungutan pajak setiap wajib pajak itu berbeda-beda karena berdasarkan pendapatan ataupun penghasilan dari wajib pajak tersebut. Lalu yang kedua merupakan asas ekonomis. Asas ekonomis ini berarti merupakan setiap nilai pajak itu dipungut berdasarkan secara keseluruhan memberikan dampak nyata kepada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Artinya pemungutan pajak ini harus mencegah kemerosotan perekonomian rakyat. Lalu yang ketiga, asas yuridis. Asas yuridis itu berarti pemungutan pajak itu harus diatur secara sah, secara legalitas, dan ketentuan hukum. Untuk di Indonesia ini, pemungutan pajak diatur dalam pasal utama Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat itu asas umum. Asas umum itu adalah pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Hal ini berarti pemungutan sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima, asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu merupakan setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keenam, asas sumber. Asas sumber itu merupakan pemungutan pajak yang hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya hanya berasal dari Indonesia atau sesuai dengan tempat tinggalnya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, asas wilayah. Asas wilayah itu merupakan pemungutan pajak yang diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya. Bila ia tinggal di luar negeri, maka pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya. Next, ada jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Jenis pajak yang berlaku di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan golongan atau cara pemungutannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutannya. Untuk jenis pemungutan pajak berdasarkan golongannya itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan berdasarkan sifatnya itu juga ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya itu juga ada 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, untuk yang jenis pajak pengelompokan berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya itu ada pajak langsung. Pajak langsung itu merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri, jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Berbeda dengan pajak langsung, kalau pajak tidak langsung itu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, bea masuk, dan ekspor. Lalu yang kedua, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif itu berarti pengenaan pajaknya itu berdasarkan pada individu ataupun badan.
Contohnya adalah pajak penghasilan, sedangkan pajak objektif itu merupakan pengenaan pajak berdasarkan objeknya, yaitu ada PPN, PPNBM, dan PBB. Yang terakhir, jenis pajak yang berlaku Indonesia berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama ada pajak pusat atau pajak negara. Tentu untuk pajak pusat ataupun pajak negara ini pemungutannya itu dilakukan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini adalah DJP. Contohnya adalah PPH, PPN, dan PPNBM serta PBB dan Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah, pemungutan pajaknya itu dilakukan oleh pemerintah daerah, dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak kabupaten atau kota seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak daerah lainnya. Next, ada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Ada official assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Untuk saat ini kita menggunakan yang self-assessment system. Sebelumnya itu kita menggunakan official assessment system. Official assessment system ini merupakan pemungutan pajak di mana fiskus atau pemerintah itu berperan aktif dalam menentukan besarnya pajak. Jadi di sini wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak itu timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah. Sedangkan untuk yang self-assessment, wewenang pajak itu ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi dalam hal self-assessment system, pemerintah ataupun fiskus itu hanya berperan sebagai pengawas. Dan kekurangan dari self-assessment system itu sendiri berarti adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak karena wajib pajak di sini mempunyai hak penuh dalam menghitung maupun menyetorkan pajaknya, berarti ada celah atau kemungkinan wajib pajak itu akan mengelabui fiskus untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Sementara untuk yang official assessment system, keuntungannya adalah jumlah pajak yang dikenakan atau jumlah pajak yang terhutang itu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang terakhir ada withholding system. Berbeda dengan official dan self-assessment system, untuk withholding system ini yang berperan aktif itu bukan pemerintah atau fiskus maupun wajib pajak, tetapi adalah pihak ketiga. Nah, contohnya itu adalah PPh 21, PPh 4 ayat 2, dan PPh-PPh lainnya. Untuk PPh 21, kita kan dipotong untuk gaji ya, PPh 21 atas gaji itu kan kita dipotong misalnya oleh perusahaan. Jadi, untuk withholding system ini buktinya itu nanti ada bukti potong yang diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Nah, untuk ketiga sistem pemungutan pajak ini perbedaannya adalah siapa yang lebih aktif, siapa yang mempunyai hak untuk menghitung dan memotong serta membayar pajak. Untuk yang official assessment system tentu pemerintah dalam hal ini yang berperan aktif adalah dalam menghitung dan menyetorkan pajak adalah pemerintah ataupun fiskus. Dalam hal ini mungkin adalah DJP. Sedangkan untuk yang self assessment system yang berperan aktif dalam menghitung, menyetorkan, dan membayar pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Sementara fiskus hanya mengamati jika adanya kemungkinan kecurangan, mungkin dalam hal terlambat lapor maupun tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Sedangkan yang terakhir adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung dan melaporkan dan membayarkan pajak itu adalah pihak ketiga. Jadi bukan fiskus atau pemerintah dan bukan wajib pajak. Dan untuk saat ini di Indonesia yang berlaku adalah self-assessment system. Kecuali untuk pajak-pajak tertentu seperti PBB dan Bea Matrai itu ditentukan oleh DJP atau oleh Official Assessment System. Untuk PBB ditentukan oleh fiskus atau pemerintah. Sedangkan pajak-pajak lainnya itu seperti PPh 21, PPh badan, PPh pribadi, SPT pribadi, itu semuanya adalah self-assessment system, yaitu wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada hierarki peraturan pajak Indonesia ataupun urutan pajak di Indonesia. Ada 10. Yang pertama yang paling tertinggi yaitu jelas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Perpajakan. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini jarang diterbitkan. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima adalah Kepres atau keputusan presiden. Ini juga jarang diterbitkan. Yang keenam adalah PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Yang ketujuh adalah keputusan Menteri Keuangan. Yang kedelapan adalah peraturan Dirjen Pajak, ke-9 adalah keputusan Dirjen Pajak, dan ke-10 ada surat edaran atau SE Dirjen Pajak. Jadi jika ada peraturan perpajakan misal tentang PPh 21 misalkan ditentukan oleh yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan,
Jika dalam PMK itu masih ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau kurang detail, pasti nanti akan dikeluarkan mungkin SE ataupun Cap Dirjen tentang PPh 21 tersebut. Jadi makin ke bawah itu makin detail, teman-teman. Tetapi lagi-lagi kalau di hukum itu kan ada asas hukum itu kan kita menentukan yang paling kuat itu yang makin spesifik. Jadi kalau misalnya ada dua opini yang berbeda dari misalkan dari PMK maupun dari SE, ya yang diambil itu yang SE yang lebih spesifik. Nah, ini dasar hukum yang mengatur perpajakan Indonesia. Sebenarnya ada banyak lagi, ada tentang PBB, ada tentang bea materai, tetapi ini yang secara umum yang teman-teman mungkin harus bisa menguasai. Sebenarnya cuma ada 3. Ada yang pertama, ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu KUP. Yang kedua ada PPh, yang ketiga itu ada PPN. 3 ini kalau sudah dikuasai secara umum kita itu tahu, berarti kita setidaknya udah tahu alur pajak di Indonesia. Yang keempat ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, di sini ada jenis tarif pajak. Jenis tarif pajak di Indonesia itu ada tarif proporsional, sebanding, tarif tetap, dan tarif progresif. Untuk tarif proporsional itu persentasenya tetap, yaitu PP. Contohnya adalah PPN. Tarifnya 11%, yang kemungkinan nanti di tahun 2025 akan mengalami kenaikan yaitu 12%, dan ada juga PBB. Tarif tetap itu jumlahnya tetap terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya tetap. Contohnya adalah bea materai. Bea materai itu kan tidak pernah berubah ya, jumlah selalu tetap. Lalu ada tarif progresif. Tarif progresif ini dibagi menjadi 3. Tarif progresif, tarif progresif tetap, dan progresif degresif. Untuk tarif progresif tersendiri itu persentasenya semakin besar apabila jumlah penghasilannya juga semakin besar. Contoh paling gampangnya adalah pajak penghasilan. Untuk yang progresif itu kenaikan persentasenya itu justru semakin besar. Untuk yang progresif tetap, itu kenaikan persentasenya itu tetap. Sedangkan progresif degresif itu kenaikan persentasenya itu semakin kecil. Nah, yang terakhir, ada hambatan pemungutan pajak. Untuk hambatan pemungutan pajak di Indonesia itu ada 2 jenis perlawanan. Ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Untuk perlawanan pasif, itu dalam hal ini masyarakat tidak mau atau enggan membayar pajak disebabkan karena yang pertama, intelektual dan moral masyarakat. Intelektual itu berarti lebih ke mungkin teori ya. Mereka tidak terinfo dengan baik, tidak teredukasi dengan baik tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Yang kedua, merupakan sistem perpajakan yang sulit dipahami. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktifnya itu usaha untuk menghindari dari pembayaran pajak yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus. Contohnya ada 2, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Untuk tax avoidance itu sendiri, yaitu merupakan usaha menghindari atau meringankan pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Jadi tax avoidance ini boleh ya teman-teman, karena dia tidak melanggar undang-undang. Tax avoidance ini sendiri termasuk ke dalam bagian penting tax planning, baik itu untuk segi perusahaan maupun untuk pajak pribadi. Jadi tax avoidance ini merupakan ilmu penting dalam hal tax planning atau perencanaan perpajakan karena dia tidak melanggar undang-undang. Sedangkan untuk tax evasion ini sangat tidak disarankan karena adalah usaha menghindari pajak dengan cara melanggar hukum atau menggelapkan pajak. Jadi untuk yang perlawanan aktif ini sendiri yang boleh dilakukan adalah hanya tax avoidance. Sementara tax evasion tidak boleh dilakukan karena masuknya sudah jatuhnya pidana karena kita melanggar mengurangi perpajakan dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Nah, sekian presentasi kali ini, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami, semoga dapat menambah ilmu teman-teman tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Jika channel ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe serta share channel ini agar mendapat informasi dan update info edukasi perpajakan selanjutnya.